Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, hingga kita sampai saat sore ini masih diberikan kesehatan yang prima di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk menyaksikan acara launching buku, channel dan podcast Bapak Haji Bambang Susatyo SEMBA. Pada hari ini Kamis 10 September 2020 yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Bapak Ketua MPR kita di Kuningan, Jakarta. 37. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita kirimkan untuk junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Mohon izin Ketua, para narasumber dan tamu undangan yang telah hadir, saya Dr. Rini Marta Vina Al-Jakartati yang akan memandu acara kita pada hari ini. Kita masuk pada acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Ola. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini hari kebahagiaan sahabat kita, ya, Dr. Bambang Susatyo, Dr. Honoris Causa atau Doktor dari Abu Bakar, ya. Dr. Humoris Causa. Oh, Honoris Causa, ya. Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh di sini. Saya tidak sebutkan satu persatu. Marilah kita pertama dalam rangka miladnya saudara kita. Tapi hari ini dia sudah jadi ketua MPR, Pak. Ya. Jadi sebentar lagi tinggal ke sebelah itu. Ya. Kita doakan, Pak. Dari dukungnya dari Basara juga kuat sekali. Dari yang hijau-hijau juga kuat juga, saya lihat. Ya. Dari Papua juga di sampingnya, dari Kalimantan ada, ya. Dari Dai ada, dari komplit lah, ya. Oleh karena kita wala hadratin Nabi Al-Fatihah. Jadi nasrul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Hari ini hadirin yang berbahagia, tidak terasa sahabat kita Mas Bambang Susatyo diberikan umur ke-57. Ya. Berapa dia? 58. Oh. Saya pikir dia cuma beda 1 tahun sama saya, ternyata 2 tahun. Jadi kakak saya juga ya. Mohon maaf ya. Setelah kita bacakan suatu Fatihah begitu indah, kita tahu Fatihah ini insya Allah menjadi syafaat paling tidak buat kita dan khususnya buat yang sedang mendapat milad ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma ustur aurati. Kami hari ini, sahabat kami, saudara kami, Bapak Bambang Susatyo sedang bersyukur atas nikmat usianya yang ke-58 tahun. Allah maksir maluhu wa waladuhu. Ya Allah, kebanyakan harta dan anaknya. Wadul hayati, panjangkanlah umurnya. Waghfir lahu, dan ampunkanlah dosa-dosanya. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratika syariatik fawasik Allahumma rabitataha fawasik Allahumma rabitataha wa adimu muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbub wasrah suduruha bifaidil imani bik wa jamilu tawakkuli alik wahyiha bima'rifatik wahyiha bima'rifatik wahyiha bima'rifatik wa amitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tawwil umurana wa sahhi adsadana wa nuril qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqna wa ilal khairi qariban wa ilal khairi qaribana wa an syarri ib'ana wa afdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kucing kecil belajar berenang. Setelah selesai dia berjemur. Selamat milad untuk Mas Bambang. Teriring doa semoga panjang umur. Amin. Bambang nggak pernah sekali kalau bikin pantun, kita harus tiru seperti beliau. Lahan kosong ditanam nangka. Nangka ditanam di musim penghujan. Selamat milad untuk Abang Ketua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Yang terakhir Mas, terbang di kuncup, itulah kumbang. Kumbang itu tak ada madunya. Mari doakan untuk Mas Bambang, semua berkah di hari miladnya. Amin. Inilah insya Allah doa yang bisa kita sampaikan untuk beliau. Semoga di 58 tahun ini diberikan semua keberkahan dan sahabat-sahabatnya juga menikmati keberkahan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya meluncurkan 2 buah buku. Bagaimana setiap ulang tahun saya, ini adalah buku yang ke-16 dan ke-17 ya, selama saya berkarir di Senayan atau di Palembang. Kemudian hari ini juga saya meluncurkan Bamsu Channel, dan Bamsu Channel ini adalah saya terpaksa masuk ke dunia para milenial, menjadi YouTuber, karena tugas saya adalah mensosialisasikan 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mau tidak mau saya harus masuk ke dunia mereka, dan alhamdulillah saya bisa merangkul mereka, dan mudah-mudahan dengan jargon jangan ngaku milenial kalau nggak ngerti Pancasila itu bisa berjalan dengan baik.
jangan ngaku santri kalau ngerti Pancasila. Saya kira itu jargon-jargon yang sedang kita bangun agar para anak muda, milenial maupun para santri bangga bahwa mereka punya Pancasila. Hari ini juga saya munculkan podcast. Ini juga agar kita tidak ketinggalan zaman, mengikuti gaya hidup para milenial. Podcast ini sengaja saya beri judul yang agak nyeleneh, ngompol, ngomong politik. Jadi biasanya kita ngobras sampai ngompol, ya. Ngobrol asik sampai ngomong politik. Targetnya adalah agar para anak-anak muda kita melek politik, tidak apolitik. Jadi banyak hasil temuan saya di anak-anak muda ini, mereka rata-rata apolitik. Mereka menilai politik itu kotor, politik itu jelek, karena kerjanya hanya saling memfitnah, saling menjatuhkan. Saya bilang politik itu penting karena politik itulah kalau di tangan yang benar dia bisa mesejahterakan rakyat dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang mesejahterakan rakyat, masyarakat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hari ini saya juga meluncurkan Bamsud Center. Jadi lebih kepada penelitian-penelitian politik, ekonomi, dan sekarang perkembangan kekinian yaitu soal bioteknologi. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya maaf, sekali lagi selamat datang. Mohon maaf apabila ada tidak nyamanan dari acara hari ini, tapi terimalah rasa bangga saya, penghargaan saya, dan hormat saya pada Bapak Ibu sekalian, para sahabat saya. Semoga kebersamaan kita terus kita bangun sambil membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraiannya di dalam buku Jalan Tengah tersebut itu merepresentasikan bagaimana beliau sebagai mantan aktivis, sebagai jurnalis sampai dengan hari ini masih jadi jurnalis, dan juga sebagai pengusaha, sudah barang tentu, yang kemudian sebagai pejabat publik bersikap dalam hal ini, di mana beliau berusaha untuk menyerap informasi itu sebanyak mungkin dan sedapat mungkin memberikan respon, ya, sedapat mungkin memberikan respon. Nah, isu-isu yang dikembangkan di dalam itu ada yang berat, seperti masalah amandemen konstitusi, juga ada cerita tentang dinamika politik dan tata kelola ekonomi. Saya baca sepintas. Tetapi juga ada cerita-cerita tentang bagaimana kemudian beliau memberikan respon terhadap isu-isu yang membutuhkan tanggapan langsung, seperti masalah penanganan banjir dan umroh. Nah, ini yang saya katakan tadi mewakili bagaimana latar belakang beliau sebagai mantan aktivis, sebagai jurnalis, dan kemudian juga sebagai pengusaha. Respon langsung itu beliau biasanya sambil mimpin rapat, saya sempat mengintip kadang-kadang itu sambil kemudian menulis berita, rapat selesai dipimpin, kemudian beritanya terbit. Luar biasa sekali, jadi beliau ini multitasking orangnya. Kemudian terlepas dari apakah seberapa efektif upaya yang dilakukan oleh beliau, jadi ini kan adalah sebuah upaya memberikan solusi juga dalam hal ini. Yang jelas barangkali beliau ini mencoba menyampaikan, menunjukkan apa yang disampaikan oleh Thomas Jefferson. To learn you have to listen, to improve you have to try. Jadi beliau berusaha untuk mendengar, dan kemudian pada saat yang sama beliau juga berbuat, ya, polanya seperti itu. Intensitas perbuatan itu akan memberikan bobot tertentu terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, khususnya karena beliau juga adalah wakil rakyat. Tetapi yang menarik dari buku tersebut adalah tagline-nya sendiri, yaitu Jalan Tengah. Jalan Tengah ini mengingatkan kita kepada satu buku yang sangat terkenal pada tahun 1998 yang ditulis oleh Anthony Giddens, Mas Basara barangkali masih ingat, The Third Wave, Renewal of Social Democracy. Di situ Giddens mencoba mengusung, saya menggunakan bahasa yang digunakan Clinton, sebagai the new democracy. Saya tidak akan membahas, tapi saya hanya akan membaca
bagian cover belakang dari buku ini. Ya, dan nanti mungkin 1-2 akan saya tambahkan. Bambang Susetio lahir di Jakarta 10 September 1962. Selamat ulang tahun Pak Bambang ke 58 berarti. Banyak yang menilai kepemimpinannya otentik. Nah, mungkin Ketua BPK paham tentu otentik ini sesuatu yang lebih dari original, ya. Dia tidak bisa ditiru, ya. Dia keluar dari hati nurani, ya. Ada kejujuran. Kalau di dunia mungkin kita kepemimpinan otentik itu ada di Mahatma Gandhi, ya, Teresia, Madam Teresia, atau kalau yang lebih modern ada di pendiri Steve Jobs, ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya Soekarno, ya. Dan jadi kepemimpinan yang otentik ini yang tidak sekedar original, tapi dia adalah sesuatu yang khas yang tidak bisa ditiru, keluar dari hati nurani, ya. Ada kejujuran di sana. Nah, secara akademis silahkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti baca sendiri. Bamsud, begitu dia oleh kalangan dekatnya dipanggil, dapat sama mudahnya berinteraksi dengan semua kalangan, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari mulai yang kaya raya sampai rakyat jelata. Dia dapat mudah bergaul bersama kalangan jet set dengan baik, sama juga mudahnya Bamsud dapat bergaul dengan kaum sahaja. Dia di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, atau hari senggang, dapat dengan santai nongkrong, makan bubur di pinggir jalan. Dia juga dapat dengan santainya makan di warung Tegal dimanapun, dan tidak membawa khusus para wartawan. Bahwa ada staf-stafnya itu lain soal, tapi dia tidak membawa wartawan khusus, sehingga ini bukanlah sebuah pencitraan. Tapi itu tidak melunturkan ketegasannya. Pada saat-saat yang diperlukan, Bamsud begitu tegas. Komunikasi Bamsud dengan semua kalangan begitu cair. Bamsud tidak pernah membatasi diri untuk berkomunikasi dan bergaul dengan pihak manapun. Dalam buku ini diuraikan bagaimana 4 pilar harus juga disosialisasikan dengan gaya milenial. Ya, ngevlog dengan macam-macam. Saya rasa ini adalah ketua MPR yang relatif cukup berani, ya, bukan cukup, sangat berani untuk masuk ke kalangan milenial. Biasanya kan formal, ya. Ini yang tadi saya bilang, selalu dimanapun ditempatkan Bung Bamsud bunyi. Ya. Begitu pula nilai-nilai gotong royong harus dipertahankan dan dikembangkan sebagai suatu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, buku ini sangat pantas dan layak dibaca oleh kalangan intelektual, politikus, budayawan, dan tentu saja generasi milenial. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip tulisan dari Bung Bamsud di halaman 9 yang mengenai keteladanan di alinea terakhir. Dimanapun pemimpin berada, keteladanan menjadi penting bagian dari pengamalan Pancasila. Dan saya, dengan segala kekurangan yang ada pada saya, telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan keteladanan dalam kepemimpinan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu menariknya beliau sampai beberapa bahasan cara memberikan 4 pilar itu terobosan yang khusus. Bayangkan di lapangan tembak dia 4 pilar, di depan di situ komplit tuh negarawan. Ada Kejaksaan Agung, ada Ketua MA, ada Ketua Kapolri, ada semua. Asyik aja beliau menceritakan 4 pilar dengan gaya mudanya. Ya. Seakan-akan 4 pilar itu jadi terasa rileks dan ringan. Saya pikir ini ciri khas yang cukup menarik. Dibawakan di motor gede, dibawakan ke acara-acara lain dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sebuah terobosan yang menarik, bahwa bernegara itu bisa dibawa santai tapi serius. Ya, kita membangun kebersamaan dan kita bangun semua yang menunjukkan kepada kesejahteraan, keadilan, kemakmuran untuk masyarakat kita. Inti kecil belajar terbang, tak bisa terbang jatuhlah ke sumur. Selamat milad untuk Mas Bambang, semoga sehat selalu dan panjang umur.
Saya kira singkat saja karena banyak rekan-rekan lain juga yang hadir. Pertama, saya dengan beliau ini 10 tahun sama Pak Aziz, Pak Abu Bakar, Pak Sulsani di Komisi 3. Kebetulan kami punya latar belakang sama-sama aktivis gerakan mahasiswa. Beliau dulu HMI dengan Pak Aziz, saya di GMNI, jadi punya chemistry sebagai sesama aktivis gerakan mahasiswa. 10 tahun di Komisi 3 DPR RI adalah waktu yang saya kira cukup untuk saling mengenali satu dengan yang lainnya. Kalau tadi Bung Wina ya menyampaikan Mas Bambang ini adalah pemimpin yang otentik. Kalau boleh jujur Pak Aziz, saya ungkapkan dalam forum yang berbahagia ini untuk Pak Bambang. Bagi kami PDI Perjuangan, Pak Bambang ini adalah ketua DPR yang otentik. Ketua DPR yang otentik sebelum jadi ketua MPR. Kenapa saya sebut otentik? Ada 3 ketua DPR periode yang lalu. Pada waktu itu kita sama-sama tahu PDI Perjuangan menang pemilu, tapi tidak punya unsur perwakilan di DPR dan MPR. 2 ketua DPR sebelumnya menjanjikan revisi Undang-Undang MD3 agar pemenang pemilu bisa menjadi pimpinan DPR. Ternyata 2 pimpinan DPR sebelumnya janji tinggal janji. Tapi begitu Pak Bambang jadi ketua DPR, tidak waktu lama Undang-Undang MD3 direvisi, alhamdulillah saya jadi wakil ketua MPR. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua BPK, kemudian sahabat saya Pak Habib Abu Bakar, Mas Basarah, dan senior saya di Fakultas Hukum UI ini Mas Wina Armada tentang sosok seorang Bambang Susatyo, Mas Bamsud. Ya, saya hanya melengkapi saja. Saya kira apa yang tadi disampaikan itu bisa tentu sederet bisa kita tambahkan. Salah satu saya kira yang barangkali bisa kita kreditkan untuk seorang Bamsud adalah bahwa sebagai pimpinan ya, baik ketika menjadi ketua Komisi 3, kemudian menjadi ketua DPR, kemudian menjadi ketua MPR adalah kesediaannya untuk mendengar. Bambang Susatyo, Bamsud, seorang pemimpin yang mampu membaur dengan berbagai kalangan. Di usianya ke-58 tahun, Bamsud kembali menerbitkan bukunya yang ke-14 di Balai Pustaka. Melalui bukunya, ia menggelorakan jurus 4 pilar kepada milenial, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai salah satu bukti fisik tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, terimalah buku Jurus 4 Pilar, karya Bambang Susatyo. Dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini juga disiapkan di buku digital ya, buku digital Balai Pustaka. Jadi bisa juga diakses di buku digital. Anggota dari Perpustakaan Nasional.
saya bicara sedikit tentang beliau. Kenapa ini suatu hari yang sangat membahagiakan saya? Saya kenal waktu beliau 20-an tahun. Saya atasannya beliau di Prioritas Vista. Nah, galak sekali. Dan dalam perjalanan beliau ini sudah meniru jejak dari para pemimpin besar di dunia. Pertama, di Inggris, Churchill yang menjadi menteri berkali-kali, anggota parlemen berkali-kali, menyelamatkan Inggris Perang Dunia Kedua, adalah seorang penulis besar. Ini dalam tradisi ini. Yang kedua di Prancis, seorang jenderal namanya De Gaulle adalah seorang penulis besar juga. Di tanah air sekarang, Bung Karno memulai karirnya sebagai penulis ketika beliau di penjara dan membela, didakwa, membela pidato pembelaannya itu ada Bung Fadel dari ITB. Indonesia menggugat segala macam. Dan dia membanggakan saya bahwa pada buku yang ke-17 ini, bukunya semua bagus-bagus. Tadi pagi saya khusus baca Century Gate, di mana bapak-bapak ini disebut-sebut oleh beliau. Jadi ini persahabatan, dan ibu-ibu juga ya, yang sangat panjang, kesetiaan. Saya membuat testimoni bahwa beliau ini seorang petarung. Banyak orang yang hebat, yang pinter, tetapi tidak berani bertarung. Dan inilah Mas Bambang, adindaku yang tercinta. Kebetulan saya memimpin sebuah organisasi namanya Himpunan Penulis Indonesia Satu Pena, dibantu oleh pemerintah mendirikannya oleh Bekraf waktu itu. Dan kali ini, saat ini anggota penulisnya sudah lebih dari 600 orang, dari Dewi Lestari sampai dengan profesor, para profesor banyak seperti Azumardi, Komarudin Hidayat dan lain-lain di dalamnya itu. Dan hari ini saya ingin menyatakan rasa terima kasih kami karena pemikiran dari Adinda Bambang ini, Ketua MPR kita, dan kita semua tahu bahwa MPR dalam sejarah di Indonesia itu sangat penting. Siapa tidak kenal Jenderal Abdul Haris Nasution, juga mantan Ketua MPR, dan banyak lainnya. Dan inilah saya mendoakan supaya langkah beliau ini makin lama makin baik untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan cita-cita kita, mudah-mudahan, ini doa dari saya kakandanya, beliau ini suatu saat kalau Allah menghendaki bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Mas Bambang adalah anggota sepenuhnya dari Perhimpunan Satu Pena. Aplaus untuk buku tanda kehormatan. Terima kasih Pak Nasir, ini abang saya dulu redaktur yang paling galak. Sama dengan Pak Direk Manangka dan Pandan Ambaban. Jadi kadang-kadang kita nulis berita, belum dibaca udah dirobek, langsung bilang jelek. Pak Nasir, cita-cita saya tidak ingin jadi presiden. Cita-cita saya sederhana saja. Saya ingin jadi suami yang baik dan bapak bagi anak-anak saya yang baik. Serta kakek yang baik bagi cucu-cucu saya. Diterbitkan juga oleh Badan Pustaka. Iya. Karena kita mendukung BUMN penerbitan. Saudara sekalian, para sahabat, Pak Ari Ginanjar, Pak Nanan, saya menerbitkan solusi jalan tengah. Memang saya selalu berprinsip memberikan satu solusi. Saya harus berada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, karena bagaimana juga tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Sambil contoh misalnya ketika terjadi tensi politik yang sangat tinggi kemarin, yaitu undang RUU HIP, ada Profesor Adian, ada Sestama Yudian, ada Sestama BPIP, di mana RUU yang dikirim ke pimpinan DPR oleh DPR sendiri sebagai inisiator, kemudian memiliki implikasi yang luar biasa.
kalau kita menang-menangan, kalau kita kuat-kuatan, yang rusak adalah kita sendiri, yang rugi adalah bangsa kita sendiri, karena situasi menjadi tidak kondusif di tengah-tengah pandemi COVID, dan pemerintah juga pasti akan terganggu dalam melaksanakan program-program recovery ekonominya. Maka perlu dijadikan jalan tengah. Yang kita lakukan adalah kita meyakinkan berbagai pihak. MPR mulai bergeria bersama pimpinan yang lain menemui para tokoh, yang intinya adalah kita meminta pada pemerintah untuk menerima surat dari DPR, lalu menjawabnya dalam tim yang dapat memberikan kesejukan. Kemudian kami bergerak ke tokoh-tokoh agama, diantaranya adalah PBNU, dan alhamdulillah dicapai suatu kesepakatan bahwa tim yang diusulkan oleh pemerintah adalah tidak lagi seperti yang ada dalam RUU HIP. Judulnya pun kemudian dirubah menjadi RUU BPIP, dan berbagai tafsir-tafsir yang ada kemudian dihilangkan dari puluhan, bahkan mungkin berapa ratus pasal ya, 66 pasal, sekian puluh bab menjadi 6 bab dan 17 pasal, sehingga lebih sederhana, lebih bisa menyelesaikan RUU BPIP ini tanpa ada riak-riak, karena bagaimana juga kita harus fokus pada penyelesaian ekonomi, recovery ekonomi rakyat, sehingga ancaman-ancaman meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya perceraian bisa ditekan dengan baik. Karena indikator daripada krisis sosial itu adalah perceraian yang meningkat, kemiskinan meningkat, dan PHK yang meningkat. Kemudian yang buku kedua adalah soal jurus 4 pilar. Nah, inilah jurus-jurus yang saya bersama-sama pimpinan MPR yang lain melakukan jurus-jurus yang baru, yang out the box. Tidak lagi kita memakai cara-cara berhadap-hadapan, sistem ceramah, atau diskusi satu arah, tapi kita lebih pada masuk ke kelompok-kelompok yang ada daripada elemen bangsa ini. Kita mulai dari kelompok-kelompok pesantren, milenial, kemudian kelompok-kelompok hobi, ya, dan komunitas yang lain. Akhirnya saya terpaksa juga menjadi YouTuber pada akhirnya. Karena saya harus masuk ke dunia mereka agar saya bisa memahami jalan pikir anak-anak muda milenial kita. Dan ternyata memang mereka hidup dalam yang praktis-praktis saja. Karena sebetulnya menurut mereka kami ini sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Berketuhanan, saya punya agama, kemudian melakukan hal-hal yang menolong sesama ketika terjadi bencana dan pandemi, dan bisa dibuktikan memang banyak mulai kelompok YouTuber, artis, apa yang di Instagram tuh? Telegram, ya. Mereka gotong royong, bahu-bahu mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Jadi kira-kira itulah. Ini sekaligus juga persiapan pensiun. Kalau kelak nanti saya pensiun dari politik misalnya, saya udah punya penghasilan sebagai YouTuber. Kata konon penghasilan para YouTuber ini, kalau saya ketemu Raffi Ahmad, ketemu Atta Halilintar, ketemu Dodi Kobuser, ketemu siapa lagi dari Deddy Kobuser, Pak Im Wong, itu rata penghasilan minimal 2-5 miliar, ya lumayan lah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.